Karena saat ini anak muda itu atau generasi sekarang, saya merasa dia inferior terhadap ketika menggunakan bahasa Jawa. Jadi Anda ini bagaimana saya menyebutnya? Penulis Jawa, penulis sastra Jawa, penulis novel atau praktisi bahasa Jawa saja? Saya kira lebih tepat praktisi saja, praktisi sastra Jawa yang juga mengurusi media berbahasa Jawa, sehingga inilah yang saya lakukan selama ini yang terkait dengan bahasa dan sastra Jawa. Saya berangkat dari daerah Trenggalek Selatan. Ini dari daerah disebut juga Jawa Mataraman. Jadi secara kondisi wilayah sebenarnya saya secara lahir itu di daerah yang berbasis bahasa Jawa. Sementara saya menggeluti sastra Jawa kira-kira sudah mulai 30 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya sekolah saya di seni rupa. Tapi secara kecintaan saya sampai sekarang masih ngelaluri istilahnya bahasa Jawa. Sampai sekarang. Ketika di Surabaya, saya masuk di majalah Joyoboyo 30 tahun yang lalu. Akhirnya sampai sekarang saya menggeluti juga ngurusi bahasa Jawa. Majalah media bahasa Jawa. Sampai hari ini saya sebagai redaktur pelaksana di media berbahasa Jawa Joyoboyo. Sebelumnya keberangkatan saya bukan sebagai jurnalis sebenarnya, tapi saya memang sebagai sastrawan Jawa. Mulai awal saya menulis buku, sekitar ada 5 buku untuk kumpulan geguritan. Geguritan itu puisi bahasa Jawa. Sedangkan yang lainnya misalnya ada buku tentang budaya Jawa yang terkait dengan sastra Jawa, itu ada buku sendiri, buku tentang kota Surabaya, tentang Java Day yang diprogramkan di kota Surabaya, dan lainnya itu berupa cerita rakyat, berupa kumpulan cerita cekak. Cerita cekak itu cerpen dalam bahasa Jawa. Ada sekitar 10 buku lebih yang sudah saya buat dengan segala kecintaan terhadap sastra Jawa. Pada hakikatnya, kenapa saya menulis buku? Karena buku salah satu sisi ada karya untuk mengumpulkan karya-karya saya yang selama ini berceceran di mana-mana, dan untuk dibaca oleh generasi muda yang dan para peneliti atau yang lainnya yang peduli terhadap sastra Jawa. Itulah yang saya lakukan selama ini. Sehingga dengan buku saya kira lebih akan dibaca orang, selain mungkin bisa lewat online, lewat media sosial yang lain, agar sastra Jawa dan bahasa Jawa ini bisa masih dibaca orang. Ini salah satu usaha untuk melestarikan sastra dan bahasa Jawa. Bicara soal sastra Jawa atau mungkin bisa juga bahasa Jawa, bagaimana nasib bahasa Jawa hari ini, Pak? Mungkin bisa cerita. Saya kira saya selalu berpikir gini, anak muda sekarang semakin jauh dari bahasa dan sastra Jawa yang
Yang selama ini kalau bahasa Jawa itu kan memuat budaya-budaya lokal. Ada nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai adiluhung yang sebenarnya terkait dengan teks-teks Jawa itu, apabila itu tidak dilestarikan, saya kira akan semakin jauh. Apalagi anak-anak muda akan semakin jauh dari leluhurnya, nilai-nilai leluhurnya sendiri. Padahal di dalam teks-teks bahasa Jawa itu ada unsur-unsur yang terkait dengan budi pekerti, dengan unggah-ungguh. Ini sama halnya dengan bahasa daerah-daerah lain. Saya kira itulah yang sebenarnya yang memberi kekuatan pada saya melalui sastra Jawa, melalui bahasa Jawa. Ini yang selalu saya tekankan, karena saat ini anak muda itu atau generasi sekarang, saya merasa dia inferior terhadap ketika menggunakan bahasa Jawa. Seolah-olah bahasa daerah itu adalah lebih rendah dibanding bahasa lain. Padahal disitulah sebenarnya yang seharusnya, kenapa sih tidak memakai bahasa daerah kalau dia sendiri punya bahasa daerah, bisa Jawa, bisa Madura atau yang lain, saya pikir. Dan disitulah ada nilai-nilai yang sebenarnya yang tidak dipunyai di bahasa yang lain. Anda ingin mengatakan bahwa nilai-nilai luhur atau watak terbaik leluhur kita itu bisa dikemas, bisa kita ketahui, bisa kita pelajari melalui bahasa Jawa. Saya kira yang namanya bahasa itu merupakan wadah sebuah budaya. Dan sementara kalau bahasa Jawa akan terkait dengan budaya seni yang lain, misalnya ada unsur ketoprak, ada ludruk, ada kentrung, dan budaya-budaya yang lain yang menggunakan bahasa. Sangat kait-mengkait, ada kelenengan Jawa yang memakai bahasa Jawa ketika menyanyikan. Jadi sangat terkait. Bagaimana mungkin kalau kita tidak menguasai bahasa, sedangkan bahasa-bahasa itu juga menggunakan budaya tersebut juga menyatu dengan bahasa Jawa sendiri atau bahasa daerah sendiri. Itulah kenapa saya bersikeras bahwa seharusnya ada kecintaan yang lebih terhadap bahasa ibu atau bahasa daerahnya masing-masing. Ya, Anda bisa ngasih contoh misalnya dalam bahasa itu atau nilai yang terkandung dalam bahasa itu, misalnya mungkin soal tingkatan berbahasa Jawa. Saya kira ketika menggunakan bahasa daerah, terutama bahasa Jawa, ada kekayaan bahasa yang mungkin lain dengan bahasa lain. Misalnya penyebutan kepala, endas, mustoko. Ada sebuah tingkatan-tingkatan yang harus diketahui bahwa itu mempunyai nilai rasa tersendiri. Rasa yang adiluhung tadi, misalnya menggunakan kata ndas, ndasmu, itu sudah sangat keras dan tidak sopan sekali. Misalnya pakai sirah atau mustoko dalam bahasa Kromo. Nah, ini menjadi pembeda. Ndas tadi untuk hewan, misalnya ndas pitik, ndas untuk hewan, sedangkan sirah tadi untuk tingkatan orang yang sama dalam artian sepergaulan, sedangkan untuk mustoko itu untuk yang lebih tua atau yang dihormati. Sehingga nilai rasa itu secara tidak langsung ketika menggunakan bahasa ini akan sudah termasuk di situ. Otomatis ketika menggunakan bahasa itu langsung disitulah rasa, unggah-ungguh, budi pekerti itu langsung masuk, dan itu ada pada bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Jawa. Dengan kata lain, memilih kata itu juga mengandung rasa bagaimana orang itu menentukan posisinya, sikap, dan segala macam. Ya, saya kira lebih tepatnya begitu. Dan rasa itu tadi tidak bisa langsung tanpa dilakukan, diucapkan. Misalnya ada nilai kalau dalam sastra Jawa misalnya bisa dirasakan
Misalnya dalam puisi Jawa ada begini. Nalika aku dadi lilin dak pangan getih dagingku, kanggo ngobori kang padha andon laku. Nah, ada nilai apalagi dalam puisi Jawa. Ini teksnya itu terasa sekali vibrasinya, bisa dirasakan, ada getarannya. Rata-rata bahasa teks-teks dalam bahasa daerah semacam itu yang saya rasakan. Dan inilah yang saya perjuangkan terus, dan ini yang mengikat saya. Kenapa saya harus terus memperjuangkan dalam ekspresi sastra Jawa, dalam geguritan gitu. Kalau bahasa Jawa disebut geguritan, itu sebenarnya puisi modern dalam bahasa Jawa. Saya kira begitu. Tadi Anda mengatakan bahwa anak-anak muda sekarang merasa inferior atau minder menggunakan bahasa Jawa. Kira-kira apa sebabnya? Penyebabnya itu merasa bahwa bahasa Jawa atau bahasa daerah itu kadangkala mereka merasa dia kuno, merasa itu jadul. Zaman dulu orang yang memakai, orang tua-tua. Padahal sebenarnya enggak juga. Saya kira kenapa tidak? Atau pada sisi lain anak muda sekarang itu merasa inferior, dianggap bahasa ini lebih rendah dibanding bahasa-bahasa yang lain. Di sisi lain anak muda juga tidak semakin jauh karena tidak menguasai bahasa kosakata dalam bahasa Jawa. Perkembangan teknologi katanya juga menggerus kosakata bahasa Jawa. Maksudnya gimana itu, Pak? Kalau kita melihat bahasa Jawa itu sangat kaya sekali. Misalnya dalam menanak nasi. Kalau dulu ada misalnya yang namanya dandang, ada kukusan, ada kekep yang sebagai penutup untuk menanak nasi itu. Tapi ketika sekarang ada magic jar, hilang semua itu. Sudah tidak, kosakata itu menjadi tidak terpakai sama sekali. Hanya satu kata, diganti alat menanak nasi yang lebih modern. Itu satu hal saja dalam bahasa daerah yang hilang dari peredaran karena teknologi. Diganti dengan magic jar. Diganti dengan magic jar. Dan itu cuma satu kata. Satu kata saja, belum yang lainnya. Ini satu kata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Atau siapa yang harus melakukan sesuatu? Guru, orang tua, atau siapa? Saya kira dalam hal pemeliharaan atau pengembangan bahasa harus kita mulai dari keluarga. Tingkatan keluarga kita kembalikan lagi nilai-nilai, kita kembalikan lagi cara berbahasa Jawa mulai dari bahasa ibu, itu antar keluarga menggunakan bahasa itu. Di luar itu tentu saja di sekolah-sekolah, kenapa mesti pakai ada pelajaran bahasa daerah? Itu sebenarnya salah satu sisi. Itu tadi penguatan masalah-masalah yang terkait dengan budaya lokal. Itu harus diketahui karena basic dasar pengetahuan kita seharusnya, kecintaan kita terhadap bangsa ini seharusnya juga harus penguatan pada budaya lokal. Nah, tapi faktanya bahasa Jawa itu adalah bagian dari penguatan bahasa nasional. Tadi kita ngobrol kayak begitu tuh. Itu gimana tuh penjelasannya? Yang jelas, memang dalam undang-undang kan disebutkan bahwa bahasa-bahasa daerah itu adalah untuk memperkaya bahasa nasional. Secara eksplisit juga bahwa seharusnya ini juga dikembangkan bahasa daerah, jangan sampai hanya budaya nasionalnya ini. Padahal kebudayaan, puncak-puncak kebudayaan adalah kebudayaan daerah. Ini yang kadang-kadang kita berpikir, lah daerahnya apa? Mana yang dikembangkan? Bahasa daerahnya mana yang kok ditinggalkan? Terasa begitu, sehingga
itu yang mempercepat kepunahan kita, karena tidak ada campur tangan para pemangku kebijakan, bahwa misalnya di dalam kebijakan lokal tingkat daerah, seharusnya pemerintah daerah juga memperhatikan itu. Jangan sekedar ada perdanya, ada pergubnya, tiap sekolah harus menggunakan bahasa daerah yang sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai Memenuhi kurikulum. memenuhi kurikulum saja, tapi seharusnya tiap sekolah harus mengajarkan itu. Kalau di Jawa Timur memang ada, itu mulai dari SD, SMP, ada SMA. Tapi SMA itu tidak semuanya melakukan. Justru sekolah-sekolah favorit yang merasa bahwa tidak membutuhkan bahasa daerah. Ini yang sering terjadi. Ya. Adakah tindakan-tindakan kreatif dari masyarakat atau media atau pihak-pihak yang lain di luar pemerintah yang kemudian menyediakan ruang untuk pengembangan bahasa Jawa bagi anak-anak muda atau anak-anak sekolah? Selama ini, misalnya satu contoh dalam budaya Jawa atau bahasa Jawa, itu sudah kongres yang ke-6, ada kongres bahasa Jawa yang ke-6. Tapi setiap kongres bahasa Jawa itu hanya membicarakan saja, tapi follow up-nya atau seterusnya itu gimana, tindakannya gimana? Ini yang sering diabaikan. Ya sampai pada tingkat pembicaraan itu selanjutnya hanya beberapa saja yang bisa dilakukan. Saya kira selama ini yang menjadi pilar-pilar bahasa Jawa itu diantaranya ada, selain guru atau kelompok-kelompok budaya atau mungkin bahkan pesantren-pesantren yang memakai sistem salaf, itu masih menggunakan bahasa Jawa. Ada juga media yang kalau di Jawa Timur ada media Joyoboyo, ada Penyebar Semangat, ada Joko Lodang, ada Mekarsari yang hanya sisipan saja. Itu di Jawa Tengah dan Jogja. Lah, sementara kalau usaha saya kebetulan terkait dengan majalah Joyoboyo, ada rubrik khusus untuk anak-anak. Namanya rubrik calon pengarang. Ini saya maksudkan untuk menampung bagaimana anak-anak agar masih bisa menulis atau mengarang dalam bahasa Jawa. Salah nggak apa-apa. Misalnya coro misalnya ya. Sebenarnya nulisnya cara, tapi di corone misalnya. Dia menggunakan DH atau menggunakan do, yang untuk maksudnya do atau do, itu salah, nggak masalah. Tapi sebagai upaya pemeliharaan atau mengasah anak-anak untuk bisa berbahasa Jawa, menulis berbahasa Jawa sebagai sebuah kebanggaan. Jadi anak-anak masih bangga menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, menggunakan bahasa Jawa, sehingga tidak takut lagi untuk berbahasa Jawa. Itu yang saya lakukan. Ini sudah mulai 2006. Sekitar 100 karangan anak-anak ada saya kumpulkan, saya analisis. 99% itu isinya adalah tentang budi pekerti. Misalnya menulis tentang bagaimana kebaikan gurunya, menulis tentang bagaimana kebaikan ibunya yang telah mengandung 9 bulan lebih itu. Bagaimana gurunya masih memperhatikan dia. Bagaimana ketika dia berbohong dengan ibunya. Ini saya analisis seperti itu. Sehingga pembelajaran meskipun tidak ada di ruang kelas, itu kami masih melakukan melalui media berbahasa Jawa itu tadi, media Joyoboyo. Selain itu memang guru-guru secara itu ada di kelas masing-masing, di sekolah masing-masing. Bagi yang masih memberi pelajaran bahasa Jawa itu dilakukan.
Siapa lagi pihak-pihak yang harus melakukan sesuatu untuk melakukan konservasi bahasa Jawa ini? Seharusnya pemangku kebijakan di satu daerah itu tahu betul bahwa bahasa daerah atau bahasa Jawa, ini khususnya ini bahasa Jawa, ini tahu betul bagaimana cara mengembangkannya atau melestarikannya. Ini terkait dengan budaya lokal tadi. Seharusnya ya ada eh, bagaimana menumbuhkan kebanggaan itu tadi melalui lomba-lomba, melalui dorongan anak agar bisa berbahasa Jawa. Itu yang seharusnya dilakukan. Jadi juga memberi dorongan pada guru, juga memberi dorongan pada murid-murid yang sekaligus ini menjadi satu kesatuan agar di situ ada kebanggaan bahwa kami mencintai bahwa bahasa kita sendiri, bahasa ibu, bahasa daerah. Media berbahasa Jawa dan buku-buku berbahasa Jawa, apa kabarnya? Apakah cukup ketersediaannya untuk anak-anak muda? Saya kira kebetulan kalau di Jawa Timur itu sudah ada kurikulumnya untuk bahasa Jawa dan buku-bukunya juga dikoordinasi melalui provinsi untuk buku-buku pelajaran. Mungkin yang kurang adalah buku-buku bacaan untuk anak, bacaan berbahasa Jawa, bacaan-bacaan sastra Jawa, yang semua ini terasa kurang kalau saat ini, sehingga mungkin kalau di konsep yang menarik bagaimana agar enak dibaca, agar anak-anak suka, agar ini ada daya tarik tersendiri untuk anak-anak untuk membaca dalam bahasa Jawa. Media atau majalah berbahasa Jawa, soal oplahnya belakangan ini gimana? Kita tahu bahwa bagaimanapun juga media cetak itu kita menurun. Cuma ada, kalau istilah di media saya, kita itu mencari laskar pajang, dalam artian mereka yang masih mencintai bahasa dan sastra Jawa tadi, ya memang semakin sedikit, tapi justru sedikit ini yang seharusnya terus setia gitu. Jadi termasuk para sastrawan Jawa ini, bagaimana kita harus bersusah payah membuat buku, berkarya, terus agar dibaca dan mereka terus berkesinambungan dengan kita untuk pelestarian bahasa Jawa. Anda pernah mendapatkan penghargaan Rancage. Ceritanya seperti apa itu? Hadiah sastra Rancage sebenarnya ini hadiah sastra yang diperuntukkan untuk yang mencintai sastra daerah. Jadi saya mendapat hadiah sastra Rancage tahun 2000. Sudah 20 tahun yang lalu. Itu pada karya saya, buku yang berjudul Layang Sokoparan, itu geguritan. Itu berupa geguritan atau kumpulan puisi Jawa. Tahun 2004 saya juga mendapatkan penghargaan dari Provinsi Jawa Timur sebagai seniman yang masih istilahnya melestarikan bahasa dan sastra Jawa dari karya-karya sastra. Tahun berapa itu? Tahun 2004. Berencana akan memproduksi buku lagi. Iya. Ini saya selalu mengumpulkan karya-karya dalam baik sastra maupun mungkin pemikiran-pemikiran tentang sastra Jawa, sastra budaya dan bahasa Jawa. Yang akan saya persiapkan di sini yang segera terbit adalah kumpulan guritan yang berjudul Aji Saka Ngejowo. Satu lagi ada haiku bahasa Jawa, dan ada juga pentigraf, cerpen 3 paragraf. Ada juga cerita rakyat Kukus Kumulun ing Gunung Penanggungan. Ini yang saya persiapkan
Tapi kita nunggu biaya dulu bagaimana mencetak buku tadi. Anda juga melukis, dan lukisan Anda disebut sebagai menggambarkan idiom-idiom Jawa, wayang dan sebagainya. Bisa diceritakan sedikit, Pak Wit? Ada kaitannya, kadang-kadang kita berpikir bahwa teks Jawa itu kita belum sampai, sehingga simbol-simbol yang ingin saya sampaikan saya lewatkan melalui lukisan. Ada beberapa teks yang tidak sampai dijelaskan melalui hanya berupa teks saja. Inilah uniknya, sehingga saya perlu ada penggambaran, ada dalam bentuk lukisan, itu yang mungkin sebagai ekspresi saya saja, yang di luar saya sebagai sastrawan, sehingga biar terpenuhi rasa hati kecintaan itu tadi untuk berupa lukisan. Ya. Lalu katanya ini kayu-kayu buat apa ini? Mau diapain? Kayu-kayu ini juga sekaligus sebagai karya-karya yang gimana? Saya kira sebagai ekspresi juga. Cuma ada yang 2 dimensi, ada yang 4 dimensi. Itu 3 dimensi. Itu sehingga biar lengkap sebagai simbol-simbol itu sebagai ungkapan tentang budaya Jawa. Tapi katanya Anda menggunakan idiom Jawa dalam lukisan atau patung atau apa? Iya. Saya mengambil cerita-cerita tentang wayang, tentang nilai-nilai kearifan dalam cerita wayang, yang mungkin dipahami dari lewat kalau teks-teks Jawa tadi memakai pendengaran, dan ini melalui penglihatan, sehingga ini yang coba tak ubahnya dengan teks Jawa tadi, ada yang juga bisa dinikmati melalui penglihatan. Inilah yang ingin saya ungkapkan sebenarnya. Ya, Pak Wit, sebagai praktisi bahasa Jawa, apa harapan Anda terhadap bahasa Jawa atau sastra Jawa? Harapan saya akan kaitannya dengan bahasa dan sastra Jawa, anak muda jangan sampai inferior, tapi tetaplah percaya diri bahwa bahasa dan sastra Jawa tadi memuat nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita melalui bahasa, melalui budaya. Jangan sampai ini diabaikan. Nanti kita akan kehilangan dasar-dasar dari bangsa kita sendiri. Jangan sampai. Inilah yang harus dikembangkan oleh anak-anak selanjutnya. Sebagai penutup perbincangan sore ini, akan aku bacakan geguritan atau puisi Jawa berjudul Kloso Gumelar Sajembaring Langit. Kloso gumelar sajembaring langit. Ana kloso gumelar sajembaring langit. Kanggo kudung bocah angon. Angon weninging rasa. Angon keteking jagat. Yo jagatmu, yo jagatku. Yo jagatku, yo jagatmu. Jagatku, jagatmu. Jagat wadining panguripan.